Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Mari dengarkan firman Tuhan, saya bacakan dari Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dua ayat ini mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita belum mengenal Tuhan, kita ada di bawah murka Allah. Kita berdosa, kita ada di bawah murka Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan, di dalam keadaan kita yang masih berdosa tersebut, Allah mengirimkan Yesus Kristus, dan melalui darah dan pengorbanannya, kita menerima keselamatan dari Tuhan. Kiranya dua ayat ini mengingatkan setiap kita betapa besarnya anugerah Tuhan. Ketika kita masih berdosa, Tuhan mendamaikan setiap kita dengan Allah, sehingga maut tidak lagi berkuasa atas kita. Amin. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Bersyukur pada Tuhan kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini walaupun hanya secara online. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita naikkan pujian, hormat bagi Allah.
dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Marilah kita menyadari dan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Allah adalah Maha Pemurah dan Pengampun. Kita akan menaikkan doa pengakuan dosa yang dipimpin oleh Evangelis Yohanes Handoko. Tetapi sebelumnya, kita naikkan pujian lemah lembut suara Yesus memanggil. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang di sorga, pagi hari ini kami mohon kepadamu Tuhan. Kami kembali datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang sering kali kami lakukan melalui perbuatan, pikiran, maupun juga tingkah laku kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, semua yang kami lakukan tersebut mengecewakan hati Tuhan dan bahkan menyakiti hati sesama kami.
Karena itu Tuhan, kami mengetahui, kami menyadari dengan betul betapa besarnya dosa kami di hadapan-Mu. Karena itu kami mengakui semuanya ini, dan kami mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami sebagai penyelamat kami dan sebagai juru selamat kami. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap kami, untuk kami boleh terus diperbarui dengan Roh Kudus-Mu, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap kami dapat berjalan menurut kehendak-Mu dan menurut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 10-11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dalam damai dengan Allah dan manusia, sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Terambil dari 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Mari bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan oleh Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Mari kita naikkan pujian ajaiblah firman hidup.
Baik, selamat pagi saudara sekalian. Kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami mohon kepadamu supaya hari ini setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Firman-Mu akan diberitakan, kiranya Engkau menguasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Baik saya yang menyampaikan, juga jemaat yang mendengarkan. Tolonglah semua kami, untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami, iman kami bertambah kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama, judulnya yaitu diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita membuka 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Kalau sudah ketemu saya membacakan bagi kita semuanya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Pernahkah setiap kita tersesat di sebuah jalan? Mungkin ketika kita berpergian, ketika kita sendirian atau kita bersama-sama dengan keluarga atau orang lain. Pernahkah kita tersesat? Saudara, beberapa waktu yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, saya paling ingat sebuah kejadian yang pernah saya alami beserta dengan teman-teman saya. Waktu itu kami mengalami juga yang namanya tersesat di jalan. Pernah satu kali kita bersama-sama pergi liburan ke luar kota. Kita menginap di sebuah villa yang dipunyai oleh teman saya. Kita bergembira, kita main-main di sana. Suatu kali saudara sekalian, pada suatu hari kita kepingin ke sebuah air terjun yang konon terkenal di kota tersebut. Teman saya yang punya villa tersebut, dia pun juga ingin pergi ke sana karena memang selama ini dia pun juga belum pernah pergi ke sana. Kami merencanakan perjalanan dan nanti kita akan coba siang hari kita akan ke sana, nanti sore hari kita langsung balik ke villa tersebut. Nah, saudara sekalian, ternyata kita melihat bahwa perjalanan dari villa untuk menuju ke sebuah air terjun tersebut ternyata jaraknya itu tidak dekat, melainkan cukup jauh. Kalau saya tidak ingat, kira-kira sekitar 30-40 km. Dan jalannya itu, kalau jalannya lurus, itu enak sekali. Tetapi jalan yang harus dilalui, kami melihat bahwa jalannya itu berkelok-kelok karena ini ada di sebuah pegunungan. Nah, saudara sekalian, kita menetapkan diri kita, oke, ayo, nanti siang setelah makan siang, ayo kita ke sana. Nanti sore, kira-kira jam 4, kita langsung balik supaya tidak terlalu malam, karena jalannya cukup berkelok-kelok dan gelap kalau terlalu malam. Saudara, kita mulai perjalanan kita
susun rute yang tepat, kira-kira jalannya seperti ini, dan sebagainya. Supaya dengan harapan kita sampai di air terjun tersebut dan kita dapat menikmati pemandangan alam di sana. Ternyata setengah jam awal perjalanan kita mulai bingung. Kira-kira ini perjalanan lewat jalan ini, kira-kira bener atau enggak ya? Kok kayaknya makin lama makin sepi perjalanan. Kalau tadi setengah jam awal itu cukup banyak mobil, cukup banyak motor dan sebagainya, itu cukup banyak. Tetapi menjelang setengah jam kemudian, ini kok kayaknya makin sepi. Dari tadi kami tidak melihat sekalipun ada mobil, ada motor, atau bahkan ada orang yang jalan kaki. Kita makin bingung, kira-kira ini jalan yang benar atau enggak? Pada saat itu, ketika saya berpergian pada saat itu, belum ada yang namanya GPS. Kita harus mau ndak mau, kalau kesasar, kita lihat peta atau kita tanya kepada orang lain kalau nyasar. Nah, saudara, pada saat itu tidak ada yang namanya GPS. Salah seorang teman saya bilang, oke, yang penting lurus aja. Toh nanti kalau kesasar ya nanti balik lagi lah ke jalan yang sudah kita lewati. 1 jam kemudian kita makin sadar bahwa kayaknya ini salah. Kita ini sudah 1,5 jam kita puter-puter, kok kayaknya salah. Ada beberapa persimpangan-persimpangan yang kita bingung. Kita itu main feeling aja, kayaknya yang kiri deh, ayo kita lewat yang kiri. Nanti kalau ada persimpangan lagi, kita harus pilih lagi yang kiri atau yang kanan. Sedangkan mau tanya orang lain, tidak ada pada saat itu. Kalaupun ada, kebanyakan justru orang tersebut malah sengaja untuk menyesatkan. Seharusnya belok kiri, dia ngomong belok kanan. Kita ikuti saja, makin lama makin kesesat. Saudara tahu, setelah 2 jam kita putar-putar, saudara tahu kita sampai di mana? Ternyata setelah 2 jam kita bingung, 2 jam kita menghabiskan waktu dan menghabiskan bensin, 2 jam kita putar-putar dalam kebingungan, dan 2 jam kemudian itulah kita sampai di tempat awal, yaitu di villa teman saya. Saudara sekalian, pernahkah kita mungkin mengalami suatu hal ini? Saya katakan bahwa untung-untung 2 jam kita putar-putar menghabiskan waktu dan menghabiskan bensin, kita kembali ke titik awal, yaitu di villa teman saya. Suatu hal yang tidak terduga, tidak betul-betul tidak kita bisa pikirkan. Kita putar-putar, ternyata langsung kita balik ke tempat awal. Saudara, saya melihat kejadian ini masih untung sebenarnya. Kita putar-putar bingung, tersesat, ujung-ujungnya kita balik ke titik awal. Bayangkan, kalau kita putar-putar selama 2 jam, kita tidak pernah tahu lokasi sekarang kita itu ada di mana. Makin lama kita itu makin tersesat, mungkin makin lama makin terjerumus di dalam bahaya. Karena pada saat itu, kalau tersesat begitu lama, nanti lama-lama akan gelap dan kita tentu akan sangat kesulitan untuk bisa mencari jalan. Nah, saudara sekalian, itulah bahaya kalau kita itu tersesat. Mending kalau kita balik ke titik awal. Bayangkan ketika kita makin tersesat, kita makin bingung, justru kita ada di dalam sebuah bahaya yang tidak bisa kita hindari. Saudara sekalian, saya bayangkan kejadian seperti itulah yang sedang dialami oleh orang-orang yang ada di perantauan ketika mereka harus hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitarnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat surat 2 Petrus ini disampaikan oleh Rasul Petrus menjelang akhir hidupnya. Mengapa Rasul Petrus menjelang akhir hidupnya, akhir hidup yang sengsara, dia harus mati martir, dia harus bela-belain
menggunakan waktu yang begitu berharganya di akhir hidupnya untuk menulis surat. Ternyata karena pada saat itu jemaat Tuhan sedang ada di dalam keadaan yang sangat darurat. Karena mereka harus berdampingan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan juga mereka kerap kali menemui ada begitu banyak guru palsu yang mengajarkan kesesatan untuk mereka. Mereka sudah tahu kebenaran, mereka sudah tahu harusnya jalan seperti ini. Tetapi mereka hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak percaya dan mereka dikelilingi oleh banyak sekali guru-guru palsu. Mereka itu tersesat, ada begitu banyak jemaat yang tersesat. Lalu juga selain mewaspadai guru-guru palsu, Petrus juga mau supaya jemaat juga bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat ada begitu banyak jemaat-jemaat pada saat itu, makin lama hidupnya itu makin sesat. Karena mereka memang sudah tahu firman kebenaran itu seperti apa. Tetapi mereka tidak mau mempelajari terus. Mereka cenderung meninggalkan iman mereka. Mereka lebih senang kalau mereka melihat ajaran dari guru-guru palsu itu terlihat sangat meyakinkan. Karena itu mereka memilih untuk mengikuti ajaran sesat tersebut. Dan kita tahu makin lama kehidupan mereka bukannya makin lurus, makin lama justru mereka makin sesat. Saudara sekalian, di dalam kebingungan mereka kesulitan menentukan ini benar atau ini sesat. Mereka sangat bingung. Mereka juga banyak akhirnya meninggalkan iman mereka karena mereka tidak tahu yang mereka ikuti ini adalah hal yang benar atau hal yang sesat. Karena itu mereka banyak meninggalkan iman mereka. Mereka banyak berbalik dari Yesus Kristus demi mengikuti ajaran sesat yang disampaikan oleh guru-guru palsu. Saudara sekalian, mungkin kita melihat bahwa kita berpikir, kenapa ya mereka itu jemaat Tuhan, mereka sudah percaya kepada Tuhan, tetapi iman mereka tidak bertumbuh. Mereka justru lebih memilih mengikuti guru-guru palsu daripada rasul-rasul yang benar, mengikuti ajaran-ajaran yang benar. Saudara sekalian, di dalam sebuah tradisi mengatakan bahwa mereka atau jemaat-jemaat Tuhan banyak kali disesatkan karena salah satu faktornya ini ya, memang faktor yang utama adalah mereka tidak terus-menerus belajar. Tetapi faktor lagi yang menyebabkan mereka sesat yaitu karena kepiawaian dari guru-guru palsu itu di dalam menyampaikan ajarannya. Jadi guru-guru palsu pada saat itu sangat pintar sekali menyampaikan kesesatan dan juga menyampaikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Bahkan ada sebuah buku yang mengatakan guru-guru palsu pada saat itu sangat pintar. Karena apa? Mereka menggunakan kemampuan vokal mereka untuk mengajak orang bisa percaya kepadanya. Kerap kali mereka berdiri di depan umum dengan suara yang sangat keras dan menarik perhatian. Mereka akan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, yang namanya orang berdiri di depan umum lalu membuat kehebohan, yang namanya orang pasti apa? Pasti akan penasaran. Kira-kira orang ini teriak-teriak tadi, ini kira-kira mau ngomong apa sih? Nah, pada saat itulah dengan kepiawaiannya mengajar ajaran sesat, maka guru-guru palsu ini akhirnya berhasil menarik banyak sekali pengikut untuk meninggalkan iman mereka dari Kristus untuk mengikuti ajaran sesat. Saudara sekalian, inilah yang disampaikan oleh Rasul Petrus bagi jemaat-jemaat Tuhan. Saudara sekalian, kira-kira apa pesan dan juga nasihat yang ingin disampaikan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat Tuhan
sehingga mereka tetap yakin bahwa selama ini iman mereka itu sudah benar kalau percaya kepada Kristus. Jawabannya ada di dalam ayat 16 sampai 21 ini. Saudara sekalian, Petrus terlebih dahulu memperlihatkan bagaimana cara nasihat dari Petrus ini disampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita melihat ayat 16 sampai 18 terlebih dahulu. Ayat 16 dikatakan begini. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ya, satu kalimat ini dulu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Petrus menasehatkan jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka itu sadar kalau guru-guru palsu yang berkeliaran di sekitar mereka itu tidak mengajarkan kebenaran. Mereka itu hanya mengajarkan sebuah dongeng-dongeng, isapan jempol manusia. Nah, bahasa Indonesia pakai kata isapan jempol. Kalau kita berpikir isapan jempol ini kan ngisep jempol gini ya. Nah, saudara, maksudnya adalah apa yang dikatakan oleh guru-guru palsu tersebut itu adalah bukan sebagai sebuah kebenaran. Dan kebenarannya tidak bisa dibuktikan dengan bukti yang kuat. Lain halnya dengan apa yang dikatakan dan juga disampaikan oleh Petrus. Petrus mengatakan begini lanjutannya. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah, perhatikan ini, saya garis bawahi, saksi mata dari kebesarannya. Saudara, Petrus ini hendak menyuruh jemaat membandingkan. Kalau guru-guru palsu ini mengajarkan hanya dongeng, tidak ada bukti yang kuat, tidak bisa dibuktikan dengan benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh Petrus. Petrus menyampaikan firman Tuhan bukan atas pikiran Petrus sendiri, tetapi memang karena dia adalah saksi mata dari Yesus Kristus. Saudara, kalau orang ini pinter, kalau jemaat ini pinter, dia pasti dengan mudah kok bisa menilai mana yang benar dan juga mana yang sesat. Saudara sekalian, bahkan kalau kurang valid, di ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa ayat 16 sampai 18 menggunakan kata kami, kata ganti orang ketiga, kami, jamak. Justru ini membuktikan sebagai bukti yang kuat. Karena saksi mata dari Yesus Kristus bukan cuma Petrus sendirian, tetapi banyak orang, banyak jemaat, banyak murid-murid yang lain yang merupakan saksi mata akan Yesus Kristus. Saudara, kalau mereka disuruh membandingkan, kalau mereka disuruh memilih mana yang benar dan mana yang sesat, kita pasti meyakini harusnya dengan mudah mereka memilih Petrus yang benar. Karena Petrus dan juga murid-murid yang lain, jemaat-jemaat yang lain adalah seorang saksi. Kita tahu saudara sekalian, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus diadili oleh orang-orang Farisi, Petrus hadir di situ. Petrus tahu Tuhan Yesus itu siapa. Saudara sekalian, seringkali para pengajar-pengajar sesat di sana, mereka itu ragu. Yesus memang hidup, betul memang hidup. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka meragukan bahwa Tuhan Yesus ini adalah Allah sejati. Mereka kerap kali mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang turun menjadi manusia. Tuhan Yesus begitu banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda bahwa Dia ini adalah Allah.
Bahkan juga dibuktikan dengan bukti yang paling kuat bahwa Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Tetapi guru-guru palsu ini menyelewengkan apa yang sudah diajarkan di dalam Alkitab. Mereka lebih memilih bahwa Yesus Kristus ini adalah manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Nah, saudara sekalian, tetapi Petrus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Karena aku adalah saksi matanya sendiri. Saudara sekalian, kita melihat dui natur Yesus. Kita tahu Yesus mempunyai dua natur, yaitu Allah sejati dan juga manusia sejati. Nah, mungkin nanti kita hari Rabu besok ini kita akan zoom lagi. Kita akan bahas bersama-sama tentang natur Yesus, hakikat Yesus sebagai Allah sejati dan juga manusia sejati. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar ya di dalam doa puasa di Minggu Prapaskah ini. Saudara sekalian, kita tentu tahu betapa pentingnya yang namanya saksi mata. Di dalam dunia pengadilan sekalipun, kita sudah tahu dengan jelas bagaimana pentingnya seorang saksi mata. Kalau ada sebuah perkara, hakim akan memilih seorang saksi yang bisa menguatkan. Kalau ada sebuah pembunuhan, mungkin kasus pembunuhan, akan didatangkan saksi yang valid. Tidak mungkin di dalam pengadilan tersebut dia mendatangkan seorang saksi yang asal-asalan. Misal kejadiannya ada di Banyuwangi. Tidak mungkin pengadilan tersebut mendatangkan saksi yang ada di Jakarta. Tidak mungkin. Mereka pasti butuh yang namanya saksi mata yang bisa membantu dan juga memberikan bukti-bukti yang akurat. Bahkan Petrus di dalam ayat 17, selain dia ini adalah saksi pelayanan Kristus, kehidupan Kristus, dia sendiri juga menyaksikan bagaimana ia melihat langsung ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat 17 dia mengatakan begini. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Kalau para guru palsu tidak bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan, mereka tidak bisa buktikan. Petrus bisa. Ada sebuah peristiwa di mana Petrus, Yakobus dan juga Yohanes diajak untuk naik ke sebuah gunung. Mereka semua melihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan ada suara yang mengatakan dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Masih kurang bukti apa lagi kalau dengan seperti ini? Saudara sekalian, jemaat Tuhan pada saat itu, mereka lebih memilih mengikuti guru-guru palsu di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Seringkali saya mendapati para jemaat-jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan, di dalam perjalanan kehidupannya, mereka lebih memilih meninggalkan iman mereka. Saya melihat beberapa hal dan juga melihat beberapa faktor yang dapat membawa orang tersebut yang dulunya percaya kepada Tuhan, akhirnya meninggalkan iman mereka. Paling tidak ketika saya melihat beberapa pengalaman teman saya, khususnya teman saya yang perempuan, biasanya mereka akan meninggalkan Kristus ketika mereka sudah menikah dan ikut suaminya. Seringkali mereka ketika berpacaran, mereka sudah dinasihati jangan pacaran dengan orang-orang yang tidak seiman. Tetapi mereka lebih memilih mencintai pasangan mereka daripada mencintai Tuhan. Akhirnya ketika mereka menikah, perempuan harus ikut agama dari suaminya. Dan mereka tidak bisa lagi beribadah bersama-sama dengan keluarga mereka. Lalu juga saudara, mungkin karena faktor pekerjaan.
Ada begitu banyak kesulitan yang harus kita hadapi di dalam pekerjaan. Mungkin kita menghadapi momen-momen di mana kita itu hampir bangkrut. Tetapi ketika ada orang yang bilang, ini loh, kamu pakai ojimat ini, atau kamu harus pergi ke Gunung Kawi untuk sembahyang. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang pergi ke Gunung Kawi, bukan untuk wisata, tetapi untuk sembahyang. Atau mungkin saudara sekalian, begitu banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan iman mereka karena sakit hati dan juga kecewa. Mengapa bisa orang Kristen yang seharusnya menunjukkan kasih, mereka sangat banyak melakukan kejahatan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bisa menerima itu, dan bahkan mereka lebih memilih bahwa kalau orang Kristen kelakuannya seperti itu, mending saya tidak usah jadi orang Kristen. Agama apapun tidak ada masalah buat saya. Toh orang Kristen dan juga tidak Kristen toh sama-sama jahat. Saudara sekalian, lalu mungkin juga karena memang jemaat-jemaat Tuhan seperti yang dialami oleh penerima surat Petrus ini, mereka kerap kali tidak mau belajar firman Tuhan. Ketika ibadah, ketika firman Tuhan diberitakan, mereka lebih memilih untuk tutup telinga mereka, sehingga firman Tuhan tidak bisa masuk di dalam pikiran, bahkan turun di dalam hati mereka. Kalau tidak ada firman yang masuk, bagaimana mungkin mereka dapat simpan dalam hati? Kalau tidak ada firman yang dia simpan dalam hati, bagaimana mungkin dia bisa melakukan dalam kehidupan mereka? Saudara sekalian, Petrus pun juga melanjutkan di dalam ayat 19 sampai ayat 21. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Petrus mengingatkan mereka bahwa mereka harus tahu bagaimana firman Tuhan sudah diberitakan bagi setiap mereka. Jangan sampai mereka itu makin lama makin tersesat. Ayo kamu balik lagi ke kitabmu. Pada saat itu memang kitab yang dimaksud adalah Perjanjian Lama yang sudah mereka terima, dan pada saat itu tradisi orang Yahudi, mereka akan pelajari semuanya itu dari kecil, dan ini adalah bukti yang kuat untuk menunjukkan kebenaran Allah. Jangan sampai mereka itu lebih memilih ajaran-ajaran sesat dibandingkan dengan firman yang sejak dari kecil mereka sudah pelajari, mereka sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Bahkan Petrus menunjukkan sebuah gambaran supaya mereka itu melihat kembali firman Tuhan. Mereka itu dapat melihatnya seperti sebuah cahaya yang pasti nampak jelas pada saat gelap. Mereka pasti akan bisa membedakan antara gelap maupun juga terang. Saudara, ketika sekeliling kita itu gelap, kita ada di satu ruangan yang sangat gelap, satu sumber cahaya yang paling kecil sekalipun, kita pasti akan bisa melihatnya. Saya ambil contoh, mungkin kita ada di dalam sebuah kamar yang gelap. Kita nyalakan sebuah cahaya, tidak usah yang terlalu terang. Kita nyalakan lampu laser. Nah, biasanya kalau orang khotbah kan bawa pointer ya, pointer untuk yang ada lasernya itu. Di dalam ruangan yang gelap, kita nyalakan laser merah tersebut. Orang yang penglihatannya masih normal, saya yakin pasti dengan jelas melihat satu titik sinar laser tersebut. Saudara sekalian, inilah gambaran yang disampaikan oleh Petrus. Jemaat-jemaat diharapkan supaya mereka dapat melihat cahaya kebenaran yang terang tersebut di tengah-tengah kegelapan mereka. Saudara sekalian, kita melihat bahwa di dalam masa pandemi ini, saya mendengar begitu banyak cerita-cerita dari jemaat di gereja ini maupun juga di gereja rekan-rekan pelayanan saya, di gereja lain, bahkan ada yang di luar GKT. Ada begitu banyak jemaat yang kalau bisa ditanya dan bisa dinilai, bisa 50%-nya itu sudah meninggalkan ibadah.
Atau mungkin mereka tetap ibadah, tetapi mereka tidak serius ketika mengikuti ibadah. Saudara sekalian, ini adalah sebuah hal yang sangat membahayakan bagi setiap kita orang percaya. Mungkin kita tidak disesatkan dengan ajaran sesat, tetapi setiap hal-hal, setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama ini, mungkin itu bisa menyesatkan setiap kita. Lalu apa aplikasi dan apa yang bisa kita lakukan secara praktis? Paling tidak ketika saya melihat gambar ini, saya memberikan kepada saudara sekalian, paling tidak sebuah hal praktis yang bisa kita lakukan adalah kita belajar firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, sebuah hal praktis yang bisa kita lakukan melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah kita menuntut diri kita belajar firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain kalau diri kita belum pernah belajar? Bagaimana kita bisa menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita kalau kita belum mengalami Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Firman Tuhan ini kiranya menolong setiap kita menghadapi situasi buruk yang selama ini kita hadapi. Mari kita makin diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan mudah percaya kepada ajaran sesat, tetapi marilah berbalik kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan setiap kami bahwa kami sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, melalui kehidupan kami dan di dalam kehidupan kami terus mengingat bahwa kami harus terus-menerus diperbarui dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya ketika kami menghadapi segala pergumulan ataupun juga segala kesulitan hidup yang kami hadapi, kami tidak meninggalkan Engkau, tetapi biarlah firman-Mu terus meneguhkan dan memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat tetap memiliki iman yang kuat hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk diri kami, kiranya Engkau terus memberikan kami iman yang kuat ketika kami menghadapi segala pergumulan kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan dan juga pimpinan-Mu, sehingga ketika jemaat-jemaat Tuhan menghadapi pergumulan iman maupun juga konflik di dalam jiwanya, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan maupun juga pengharapan bagi mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk vaksin COVID-19 ini, yang beberapa waktu yang lalu sudah diberikan untuk tenaga medis dan juga untuk masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas. Kami menyerahkan untuk langkah-langkah selanjutnya ya Tuhan. Vaksin ini akan diberikan kepada pelayan-pelayan rohani dan juga untuk masyarakat di bawah umur 60 tahun. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Setiap data yang sudah dikumpulkan, semuanya dapat diolah dengan baik, sehingga semua data tersebut adalah data yang valid dan masyarakat dapat mempergunakan kesempatan ini untuk dapat memperoleh vaksin, sehingga pandemi virus COVID ini dapat segera teratasi dengan baik. Masyarakat dapat kembali bekerja dan beraktivitas secara normal. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk aktivitas gereja, khususnya di GKT Banyuwangi ini. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya di waktu-waktu ke depan, kiranya Engkau yang menolong supaya gereja dapat segera dibuka, dan biarlah jemaat-jemaat yang sudah sangat rindu untuk ibadah di gereja, mereka boleh menyambut undangan Tuhan melalui mereka dapat beribadah langsung di gereja. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam iman maupun juga pergumulan dari jemaat-jemaat. Kiranya Engkau yang menolong mereka terus, supaya mereka dapat terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan rasa syukur kita dengan membawa persembahan di hadapannya.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena pada kali ini kami bisa membawa persembahan yang telah kami siapkan. Kiranya Engkau kuduskan dan sucikan persembahan ini sehingga bisa bermanfaat bagi gerejamu dan orang-orang di sekitar. Lalu berikanlah hikmat kepada para majelis dan para pengurus yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Warta Jemaat, jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 di YouTube GKT Banyuwangi. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening di bawah ini atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Mari kita menaikkan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian doksologi dan berkat oleh Evangelis Yohanes. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkat dan
Mari jemaat-jemaat sekalian, kita mengakhiri ibadah ini, kita terus diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang terus memberikan kita kekuatan, terus meneguhkan iman kita, supaya kita terus dapat mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin. Ibadah telah selesai. Silakan mengambil saat teduh sejenak dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.